pada modul 1.4 mengenai budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat. Nah, mari kita belajar secara bersama-sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, adapun konsep utama model budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di mana kita ketahui bahwa profil belajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi, ya, di antaranya yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, kemudian kita lihat di sini disiplin positif, ya. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi pada umumnya kita melakukan disiplin ini supaya orang lain itu patuh kepada kita, ya. Nah, jadi kita cenderung menghubungkan disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi waktunya motivasi itu muncul dari diri anak itu sendiri, bukan karena faktor dari luar. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi maksudnya tadi bahwa motivasi intrinsik itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena faktor dari luar, misalnya bukan karena dihukum, bukan karena diancam, ataupun karena bukan disogok, seperti itu, ya. Nah, kemudian adapun 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian kita lihat di sini motivasi perilaku manusia, ya. Nah, motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ada motivasi orang itu diantaranya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi di sini murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ya, jadi ini masih merupakan motivasi yang ekstrinsik yang masih dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian motivasi yang berikutnya itu ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi di sini murid melakukan disiplin diri itu dengan tujuan supaya dia memperoleh imbalan, ya, atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini juga masih sifatnya ekstrinsik yang masih dipengaruhi oleh dari luar dirinya sendiri. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri itu karena sadar, ya, sadar dari dirinya sendiri mengenai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Jadi ini motivasinya sudah bersifat intrinsik yang sudah muncul dari dirinya sendiri, ya. Nah, sekarang kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, diantaranya ada itu hukuman. Jadi hukuman ini biasanya sifatnya ini menyakitkan bagi si anak.
kemudian dia merasa tidak nyaman, lalu murid merasa takut dan terpaksa melakukannya, kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan menjadi rendah diri. Nah, ini akibat kalau si anak kita beri hukuman. Lalu bagaimana ya kalau dia bentuknya penghargaan? Maka si murid ini tidak terlalu efektif ya. Kenapa? Karena bisa merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri dari temannya yang lain. Yang mungkin ketika seseorang kita puji di dalam kelas, mungkin yang lain merasa iri. Ini masih dia saja begitu. Jadi ada menimbulkan seperti kesenjangan, sifat iri dari teman-temannya yang lain. Kemudian mematikan kreativitas, lalu menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Nah ini konsep disiplin yang identitasnya gagal. Jadi hukuman penghargaan itu tidak efektif sifatnya, ya. Nah kemudian ada di situ kemudian konsekuensi. Nah di sini konsekuensi ini sifatnya penguatannya dalam jangka pendek, lalu perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi di sini si anak sifatnya juga masih belum menyadari, belum timbul dari dirinya sendiri. Jadi dia masih cenderung hanya sifatnya mematuhi peraturan seperti itu. Lalu restitusi. Nah di sini restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan. Kemudian pada restitusi ini fokus mencari pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian adanya teori kontrol, di mana diri memegang sendiri akan kontrolnya. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi di dalam restitusi ini si anak itu kita pandu untuk menemukan apa yang kesalahan yang dia lakukan, lalu dia secara sadar untuk menemukan solusi atas kesalahan yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, kemudian pendekatan restitusi ini ya bagaimana? Sekarang kita lihat dulu pengertian restitusi ya Bapak Ibu. Nah, restitusi katanya di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikemukakan oleh Wilson pada tahun 2004. Nah, bagaimana ciri-ciri restitusi ini? Nah, yang pertama itu bukan menerus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan. Kemudian ini bukan dalam bentuk paksaan. Kemudian menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakannya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di restitusi ini si anak itu kita tuntut untuk menemukan apa kesalahannya dan memperbaiki serta mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Nah, lalu apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Nah, di sini kita buat dalam contoh kasus seorang anak yang tidak mengerjakan tugas atau PR-nya ya. Nah, kalau di dalam hukuman, guru di sini menghukum murid tersebut misalnya dengan menghormat bendera selama 10 menit. Lalu guru marah sehingga murid menjadi takut ya. Lalu bagaimana dengan konsekuensi? Di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya selama istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Lalu guru tegas dan murid menghormati peraturan. Bagaimana dengan restitusi? Dalam restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya sehingga bisa membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan murid mengamati dirinya serta orang lain. Nah, ada 5 posisi kontrol ya dalam yang biasanya dilakukan oleh seorang guru. Di sini kita lihat yang pertama sebagai penghukum. Nah, di sini artinya guru sering melakukan ini ya. Kita pun pasti sering ya melakukannya Bapak Ibu. Nah, di sini maksudnya guru ini tidak menanyakan alasan si anak kenapa membuat kesalahan, langsung saja main hukum tanpa menanyakan apa masalah yang dihadapi si anak tersebut. Nah, sini sebagai penghukum. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Jadi misalnya si guru di sini dia kalimat yang disampaikan dalam pembuat rasa bersalah ini tidak kuat-kuat ya,
pelan. Jadi misalnya contohnya si guru mengatakan, ayo anak, jangan lagi ribut di kelas. Nanti saya dibawa ke kepala sekolah. Nah, jadi guru di sana suaranya tidak kuat, tetapi membuat si anak ini menjadi seperti merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Ya, itu juga tidak bagus ya, Bapak Ibu. Lalu sebagai teman, jadi di sini guru bersikap seperti teman, tidak ada jarak. Tapi ini juga tidak bagus. Kenapa? Karena si anak ini merasa gurunya ini sebagai temannya, tidak ada lagi jarak. Sehingga ketika dia membuat kesalahan, dia menganggap tidak apa-apa. Itu kan guru itu kan teman saya, pasti saya tidak akan dimarahin, tidak akan diberikan sanksi atau apapun. Jadi itu juga tidak bagus ya Bapak Ibu. Lalu sebagai pemantau, di sini posisi guru sebagai pemantau, guru lebih menekankan fokus pada menegakkan peraturan sekolah. Ya, jadi kalau misalnya murid terlambat, kamu kenapa terlambat? Kamu tahu kan kita masuk jam berapa? Berarti kalau kamu terlambat ada konsekuensi yang akan kamu terima. Seperti itu kan? Nah, itu dia sebagai pemantau. Lalu yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini guru ya dia berusaha untuk dalam posisi kontrol manajer ini guru berusaha untuk menuntun si anak menemukan kesalahan apa yang dia sudah buat, apa keyakinan kelas, keyakinan pada dirinya apa yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian dituntun lagi si anak ini untuk menemukan solusi apa yang harus dia buat untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Jadi sehingga si anak itu timbul dari dirinya sendiri, ya, sehingga diharapkan si anak ini bisa mempunyai motivasi tadi sehingga dia bisa menemukan apa yang terbaik di dalam dirinya sehingga bisa menjadi penguatan karakternya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, lalu di sini kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Di sini kasusnya adalah kita angkat murid tidak memakai atribut lengkap saat masuk ke lingkungan sekolah. Nah, kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum, maka biasanya guru akan mengatakan begini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu posisi sebagai penghukum. Nah, kita buat yang posisi sebagai pembalas bersalah di sini. Biasanya guru akan mengatakan, berapa kali guru harus memberi tahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Nah, itu sebagai pembalas bersalah. Nah, kalau dia sebagai teman, maka ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, tidak kamu salah. Itu sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa? Sudah melanggar peraturan apa? Hari ini sudah tahu kan konsekuensinya apa? Nah, itu sebagai pemantau. Lalu sebagai manajer bagaimana? Nah, maka biasanya kita akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, bagaimana kira-kira kamu akan memperbaikinya? Nah, seperti itu. Itu sebagai manajer, ya. Lalu baik. Jadi saya sendiri Bapak Ibu setelah saya mengaku sadar ya Bapak Ibu, saya juga pada dasarnya dalam 5 posisi kontrol tadi saya lebih sering sebagai pembuat penghukum dan merasa bersalah. Nah, setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya sadar bahwa selayaknya kita guru ini menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Jadi kita mengharapkan anak ini bisa menemukan apa yang salah di dirinya dan menemukan solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam dirinya, sehingga kita harapkan motivasi yang kuat dari dirinya bisa tumbuh sehingga menjadi karakter yang baik. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah kita sehingga anak didik kita bisa mempunyai motivasi yang kuat dalam dirinya sehingga kita bisa melihat anak didik kita nanti sukses di kehidupan nyatanya di kemudian hari. Baik, sekian Bapak Ibu yang bisa saya paparkan
Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Reka Indah. Saya adalah rekan guru dari Ibu Kristina Juliana di SMP Negeri 2 Pangandaran. Saya telah mendengarkan hasil pemaparan dari Ibu Kristina Juliana mengenai materi memberikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, ilmu baru yang saya dapatkan dari hasil pemaparan Ibu Kristina Juliana yaitu ada 5 kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, kebanyakan guru-guru termasuk saya sendiri masih menerapkan posisi guru sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah ketika murid melakukan kesalahan ataupun pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Guru langsung memberikan hukuman terhadap murid tanpa menanyakan terlebih dahulu apa alasan si murid melakukan pelanggaran tersebut. Nah, ilmu baru yang saya dapatkan, seharusnya guru itu harus bisa sebagai manajer, di mana guru harus bisa sebagai pembimbing kepada murid ketika murid melakukan kesalahan. Guru harus menanyakan alasannya serta membuat si murid tahu keyakinan kelas apa yang telah ia langgar serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih buat Ibu Kristina Juliana. Semoga kami dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Semangat buat Ibu Kristina Juliana. Kami mendukung Ibu Kristina Juliana. Terima kasih, tetap semangat. Baik, perkenalkan saya Endi Juliana Pelita Naibaho, SPD MSI, Kepala SMP Negeri 2 Pangeluran. Terkait dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Emma Lau, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Adapun kelima hal ini tidak boleh secara umum diberlakukan kepada murid, karena setiap murid berasal dari keluarga latar belakang yang berbeda. Tentu saja cara orang tua mendidik anaknya itu jelas akan berbeda. Bahkan faktor lingkungan juga akan mempengaruhi cara mendidik orang tua terhadap anak dan cara anak untuk mengikuti ritme kehidupan dalam lingkungannya. Maka sebagai guru, dalam posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer, saya pikir ini perlu dikolaborasikan. Tidak serta-merta kita boleh menyalahkan guru jika dia sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Karena hal-hal yang berbeda tadi. Jadi perlu yang 5 ini dikolaborasi. Namun yang penting, harapan saya kepada ibu-ibu yang pada saat ini mengikuti calon guru penggerak, tahu, paham, menempatkan pada saat mana posisi sebagai penghukum, pada saat mana sebagai pembuat rasa bersalah, pada saat mana memposisikan diri sebagai teman, pada saat mana memposisikan diri sebagai pemantau, dan pada saat mana memposisikan diri sebagai manajer. Saya pikir ini perlu. Ini tidak boleh terpisah-pisah. Yang satu benar, yang dua tidak. Perlu menerapkan kelima posisi kontrol ini. Demikian menurut pendapat saya. Terima kasih. Harapan saya kepada Ibu Emma Lau dan juga Ibu Kristina sebagai calon guru penggerak, ayolah ibu-ibu berdua menjadi motor, betul-betul motor, menggerakkan rekan-rekan kerja yang mungkin belum mencapai atau belum bisa memposisikan dirinya sebagai seorang guru yang benar-benar
guru. Jadi saya berharap kepada ibu berdua menjadi contoh, teladan bagi rekan-rekan sekalian. Ibu berdua harus berbeda dari yang lain. Karena ketika ibu-ibu sama dengan yang lain, lalu di mana manfaat, faedah dari pelatihan-pelatihan calon guru penggerak? Maka saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Pangururan berharap sekali bahwa ibu berdua betul-betul menjadi penggerak, membawa perubahan yang signifikan untuk SMP Negeri 2 Pangururan lewat kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Demikian, terima kasih. Good morning, my students. Good morning, ma'am. How are you this morning? I'm fine. Ya, nice to meet you. Senang bertemu dengan kalian. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membuat yang namanya apa? Keyakinan kelas. Pernah mendengar keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas kira-kira? Kesepakatan kelas ya. Jadi ini merupakan kesepakatan kelas. Kalau yang dikatakan kesepakatan kelas berarti bagaimana? Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Terus apa lagi? Hah? Berarti semua warga yang ada di kelas 7C ini menyepakatinya kan? Semua setuju kan? Iya kan? Nah, kalau semua sepakat, dijalankan, harus dilaksanakan. Dengan bagaimana? Dengan sungguh, dengan senang hati, dengan serius, ya. Nah, sekarang kesepakatan kelas kita ini berisi apa saja? Nah, jadi sebelumnya tadi sudah kita bahas, keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Jadi nanti kesepakatan kelas yang akan kita lakukan, yang akan nanti saya suruh kamu akan menuliskannya, itu nilai-nilai kebajikan. Apa itu maksudnya nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang baik untuk kita dan sekitar kita, ya. Nilai-nilai yang baik yang harus kita lakukan, yang berguna untuk kita dan sekitar kita. Jadi nanti nilai-nilai kebajikan itu apalah yang kira-kira berlaku di sekolah dan di kelas kita, khususnya di kelas 7C, ya. Itu dia. Jadi dengan adanya nanti keyakinan kelas yang akan kita buat nanti, ya, diharapkan ya tujuan pendidikan kita ini apa? Bisa tercapai, yaitu kalian ini diharapkan bisa nanti menjadi pelajar-pelajar yang memiliki apa? Membagikan kata. Jadi sudah paham ya? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai, berisi nilai-nilai kebajikan yang ada atau yang akan nanti kita buat untuk kita sepakati dilaksanakan di kelas kita. Oke? Bisa ya? Bisa. Nah, saya akan membagikan kertas ya. Nah, apa yang akan kau lakukan di sini? Silakan masing-masing kalian tuliskanlah apa yang nilai-nilai kebajikan apa ya yang akan kita lakukan di kelas ini. Nanti kita tulis nanti di kertas ini ya. Masing-masing nanti menuliskan apa sih yang mau kamu lakukan di kelas ini. Nah, baru nanti kamu tempel di papan tulis. Kemudian nanti kita akan golongkan kesepakatan kelas apa yang mau kita lakukan. Misalnya, ya, silakan. Setiap belajar bahasa Inggris harus membawa kamus. Oke, setiap pembelajaran bahasa Inggris membawa kamus. Boleh. Apalagi misalnya? Ya, silakan Nak, Abdul. Saat belajar bahasa Inggris Harus tertib di dalam kelas. Oke, harus tertib di dalam kelas. Ya, sudah bisa ya bayangannya ya? Masih ada lagi? Banyak. Oke,
silakan kamu tuliskan di kertas yang nanti dibagikan. Ya, dan bagikan dari 100 lebihnya berikan. Ya. Kalau lebih apa yang ya, lebih berarti saja. Ya, bagaimana yang di sini kurang? Berapa lagi? Belum dapat kamu? Siapa lagi? Kamu? Nah, silakan ditulis. Ya, bebas. Apa yang boleh kamu ambil boleh lima? Mama berikan kamu berikan sekarang. Jangan berdekat. Ada yang siap? Baik. Satu aja, buat satu saja. Tidak usah lebih dari satu. Satu saja, satu per orang. Ya, nanti akan kelompok. Satu saja, satu per orang. Apa yang ingin kamu buat? Satu per orang saja, artinya satu saja. Tidak usah sampai lebih dari satu. Ya, dengan apa ya? Dengan rapi ya. Oh, ya. Ya. Boleh di sininya. Oke, dari sini. Tapi jangan ke sini, nanti kita akan buka. Ya. Dari sini. Yang sudah silakan duduk. Yang sudah silakan duduk. Ya. Udah? Oke, semua sudah mengumpulkan kan? Ada yang belum? Baik, bagian mengenai kebersihan satu bagian seperti itu ya. Kita lihat di sini di dalam kamar tidak boleh membawa makanan atau jajanan. Berarti ini ya. Baik, ini untuk pelajaran di sini. Ketika saya di dalam kelas jangan ribut. Berarti tata tertib. Kemudian selalu mengerjakan tugas. Ini berkaitan dengan pelajaran. Menjaga kebersihan kelas. Berarti saat pelajaran tidak boleh ribut di kelas. Sudah tadi tidak boleh ribut di kelas. Oke, ini tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Oke, kita gabungkan sini sama. Ketika pelajaran berlanjut. Ketika pelajaran berlanjut tertib dalam kelas, berarti jangan ribut. Jangan ribut di sini. Harus membawa kamu sampai di bahasa Inggris di sini. Harus mengerjakan tugas. Oke, di sini mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas di sini. Saat guru menjelaskan disimak, menyimak. Berarti di sini aja kita gabungkan, menerangkan kita harus tertib. Mana tadi tertib? Semua tadi tertib. Sini ya. Ini kayak tadi. Tertib. Tidak boleh ribut.
tidak libur di sini. Ini guru menerangkan membawa notes di kamus. Berarti di mana tadi kamus kita? Di sini. Baik. Ya. Sekarang kita kelompokkan lagi. Tadi di sini secara garis besar boleh membawa jajanan. Terus menyapa guru ketika masuk ke kelas. Berarti bagaimana kita buat? Berarti yang pertama menyapa guru ya? Ya enggak? Oke, kita buat dulu yang pertama. Menyapa guru. Ya, menyapa guru. Ya, menyapa guru ketika masuk kelas. Sapa, senyum, sapa, salam. Ya kan? Ya enggak? Iya. Pertama, melakukan 3S. Apa itu? Senyum, sapa, salam. Atau bagaimana? Pas ya ini? Atau sapa, senyum, salam? Senyum, sapa, salam. Itu tadi yang ini ya. Nih, masuk ke kelas. Melakukan 3S, senyum, sapa, salam. Artinya 3S ini tidak hanya kepada guru kamu lakukan. Kepada siapa? Kepada teman juga ya. Nah, ya. Jadi warga kelas 7C ini pasti dan akan melakukan 3S. Itu sapa, senyum, sapa, salam. Lalu apa lagi tuh kesepakatan kelas kita? Sini katanya adalah kita kelompokkan berarti apa? Bagaimana dari kita? Taat pada atau mengerjakan selalu tugas. Ya, karena sudah kita sepakati kan? Kita sepakati bahwa setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita kerjakan. Apalagi saat pembelajaran di kelas. Apalagi? Iya, berarti membawa kamus saat pelajaran bahasa Inggris. Oke. Dan tidak boleh keluar kelas tertib lagi. Oke. Keluarkan ketertib itu ya. Jadi di sini artinya tidak boleh ribut, tidak boleh makan